Ini ya, ini kan cuma 0,99 sama 1,01. Sama-sama dilakukan perpangkatan 365. Ini hari lah gitu ya. Yang ini hasilnya 0,03, ini hasilnya 37,8. Jomplang. Saya punya 10 catatan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Ya, jadi catatan saya terhadap winning attitude. Sebentar, dan nanti setelah ini kita akan diskusi. Ada tamu spesial saya, insya Allah akan ada yang membersamai saya. Oke, winning attitude. Pertama, ya, menang bukan bersaing. Jadi mental menang di sini yang maksud saya itu bukan Anda terus kemudian, oh siapa nih yang bisa saya kalahkan? Bukan itu gitu loh, ya. Bukan itu, sama sekali bukan itu. Saya nggak ada maksud untuk mengatakan Anda harus mengalahkan siapa. Oh berarti kita harus siapa Pak Nas yang kita kalahkan? Bukan dong. Winning attitude means, ya, bermakna adalah saat mampu mengalahkan diri sendiri. Oke, sepakat ya. Jadi 2021 adalah kita yang menang mengalahkan kita di 2020. Mungkin di tahun 2020 kita terkaget-kaget dengan COVID-19. Oke, it's okay, ya. Tapi di tahun 2021 Anda adalah pemenang. Anda adalah orang yang memenangkan diri Anda, ya. Diri Anda. Siap? Allahu Akbar. Yang kedua, terus berusaha. Konsisten dalam prosesnya. Oke, terus berusaha. Mungkin tidak mudah, tapi konsisten aja dalam proses. Nikmati semua prosesnya. Mungkin Anda berada dalam kondisi detox rezeki, ya. Ya, nanti silahkan dengarkan audio saya berjudul detox, ya. Mungkin Anda berada dalam sumur, ya kan? Mungkin Anda berada di dalam sumurnya Nabi Yusuf. Mungkin Anda berada dalam pengasingannya Nabi, ya, Yunus. Mungkin Anda berada dalam, ya, dikejar-kejarnya Nabi Musa. Tapi terus berusaha, konsisten dalam proses. So, orang yang menang bukan dilihat dari kemenangannya, tapi konsisten dalam prosesnya. Yang ketiga, integritas terhadap goal. Ini catatan saya terhadap orang-orang yang punya mental pemenang. Dia menetapkan goal dan dia berjuang untuk goal itu. Oke? Dia berjuang untuk goal itu. Dia tetapkan goal, misalnya goalnya apa? Goalnya ingin menjadi ya, lunas amanah di tahun 2021, ya, April, ya, tanggal 15, jelas, 15 April 2021 lunas amanah. Lalu kemudian dia punya integritasnya, ya. Bismillah, ya Allah, bantu saya mewujudkan ini. Ketika ada dananya, ya cicil segera mungkin, benar-benar jangan sampai akhirnya kita terhadap goal kita sendiri itu kita kadang-kadang cheating gitu, ya. Kita nggak jujur pada goal kita sendiri. Kita punya target, misalnya Anda sebagai seorang pemasaran gitu ya, di sebuah ya, perusahaan yang sekarang ini Anda jalani. Kemudian Anda punya target X begitu. Di awal bulan Anda punya target X, maka di akhir bulan Anda jangan pulang sebelum X itu tercapai. Ya, Anda jangan menyerah. Masih tanggal 28 gitu ya. 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu ya. Masih tanggal 28 kok ya. Udah nyerah. Nah, pokoknya Anda harus integritas terhadap goal itu. Oke? Yang keempat, menaiki bukit itu harus dengan mental pendaki, bukan peselancar. Sama-sama sport, sama-sama olahraga. Tapi dengan menaiki bukit itu harus dengan mental pendaki. Jadi kalau Anda mau sukses di tahun 2021, resolusi yang Anda buat gitu. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bukannya konsep dasar magnet rezeki itu menarik ya, bukan mendorong. Ya. Jadi ya, laksanakan semuanya. Yang ini itu tuh dorongan dari dalam. Oke? Yang ini nih dorongan dari dalam. Ibarat telur gitu ya. Dorongan dari dalam tuh jadi ayam. Tapi ada lingkungan yang luar.
Lingkungan yang luar itu yang membantu kita. Nah, lingkungan yang luar itu untuk membantu kita suasananya sehingga lebih cepat tercapai. Nah, ini saya bicara tentang kekuatan dalaman diri kita sendiri. Sehingga di dalam kita mendorong, lalu kemudian dengan kekuatan kita mendorong, lalu kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan seluruh prosesnya. Begitu ya. Jadi ya sesuai konteks kita bicara. Contohnya begini ya. Alon-alon asal kelakon. Apakah prinsip itu harus dipakai seterusnya? Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan yang penting selamat. Oke, ya. Alon-alon asal kelakon. Sebuah prinsip bagus nggak? Bagus banget prinsipnya. Apakah prinsip itu harus dipakai seterusnya? Tidak. Ada saat di mana prinsip itu harus disesuaikan. Oke? Pada saat kapan? Pada saat seorang pilot dia harus take off, gitu ya. Kemudian kata si kopilotnya, udah alon-alon asal kelakon. Kan nggak bisa. Pada saat dia take off itu harus ngebut gitu. Nah, jadi kurang lebih itu. Pada saat kita buat resolusi, ya, dia tuh harus ada satu kekuatan yang ada dari dalam untuk menjadi orang yang ya punya integritas, pantang menyerah, terus berusaha, konsisten, gitu ya. Seperti misalnya nih kalau Anda belajar prinsip di dalam Islam itu ada khauf, ada roja. Kita harus takut gitu. Tapi takut terus nggak boleh juga. Harus ada roja. Jadi dia seperti ya sayap seekor burung. Ya, dia bakal terbang tinggi kalau dia punya dua sayap. Siap ya? Bismillah. Oke, menaiki bukit harus dengan mental pendaki bukan peselancar. Artinya apa? Artinya ya tahun 2021 itu kita harus siapkan mentalnya. Ya, kita harus hadapi dengan mental terbaik. Kita harus bedakan mental 2020 dengan mental 2021. Dan mungkin ini adalah saat yang dimana Anda setel. Mungkin keadaannya nggak menarik bagi Anda hari ini. Mungkin nggak menguntungkan bagi Anda hari ini. Tapi percayalah, ketika Anda melakukan prosesnya dengan baik akan ada keajaiban. Nah, yang kelima nih. Seorang yang menang itu bukan melakukan sesuatu yang besar. Enggak. Tidak ada, sekali lagi percaya saya, tidak ada seorang pemenang pun yang melakukan dengan sebuah lompatan yang tinggi. Tidak ada. Ya, benar, percaya saya. Tidak ada satupun. Ya, tanya kepada semua pemenang yang ada di muka bumi ini, apakah mereka melakukan lompatan tinggi? Tidak. Yang mereka lakukan adalah 1% improvement setiap hari. 1% improvement setiap hari. Jadi apa yang saya lakukan hari ini ya harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Enggak banyak, cuma 1% aja. Makanya mungkin kalau teman-teman semua yang biasa melihat saya dalam tampilan-tampilan di dalam Facebook Live saya, ya mungkin sekarang ada yang merasa bahwa ini kayaknya ada peningkatan nih. Ya, di mana ya peningkatannya ya? Saya meningkatkan di kualitas audio, meningkatkan di kualitas video, meningkatkan di kualitas lighting, meningkatkan di kualitas kamera, meningkatkan di kualitas penyesuaian segalanya. 1% improvement setiap hari. Mungkin kalau Anda nanti lihat scroll sampai bawah gitu ya, pertama kali saya live gitu ya, itu nggak bagus banget. Tapi saya lakukan 1% improvement setiap hari. Nah, maka sebenarnya ternyata bisa loh. Setiap orang itu bisa sukses asalkan dia melakukan ini. Persoalannya adalah banyak orang yang dia tuh downgrade setiap hari. Hari ini tidak lebih baik daripada yang kemarin. Makanya Rasulullah SAW juga mencintai orang-orang yang melakukan kerjaan secara istiqomah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Oke, ini rumusnya. 1,01 kalau dipangkatkan 365 itu 37,8. Berbeda dengan 0,99. Itu cuma beda 0,02 loh. Ya, itu cuma berbeda 0,02 saja. Tapi ketika dilakukan setiap hari, ya, ini kan cuma 0,99 sama 1,01. Sama-sama dilakukan perpangkatan 365. Ini hari lah gitu ya. Yang ini hasilnya 0,03. Ini hasilnya 37,8. Jomplang.
Makanya kenapa para pemenang-pemenang itu dia melakukan improvement setiap hari. Lalu kemudian dia mendapati dirinya sudah jauh berbeda dibandingkan dengan 1 Januari 2020. Ternyata sudah jauh berbeda. Kenapa? Karena ini. Walaupun dia kelihatannya orang yang berbeda cuma 0,02. Nah, kalau perbedaannya 0,04. 0,04 ini ya, kalau dipangkatkan 365 itu 0,00006. Nah, sementara ya kalau 1,02 dipangkatkan ini ya 1,377,4. Maka penting sekali untuk menaikkan derajat kita ya, naikin nambah dikit gitu, nambah 0,01 juga nggak apa-apa, yang penting ada peningkatan sehingga akhirnya Anda betul-betul mengalami improvement. Oke? Jadi orang sukses tidak ada yang meningkatnya melonjak drastis, nggak ada. Tapi mereka melakukan 1% improvement every day, setiap hari. Oke? Nah, kalau Anda sebagai selaku penjual gitu ya, penjual, maka Anda harus melakukan improvement. Ya, dan Anda harus punya ototnya gitu untuk melakukan itu. Ditambah dengan ilmu-ilmu magnet rezeki yang lainnya. Ini adalah kekuatan yang ada di dalam diri. Dikombinasikan, silahkan dikombinasikan. Oke, slide terakhir sebelum saya undang tamu saya. Yang keenam, 100% fokus pada pilihan hidup. Ya, hidup itu pilihan, tapi setiap apa yang kita pilih, Anda harus lakukan 100%. Ya, nah itu saya belajar dari tamu saya. Nah makanya yang keenam ini saya simpen dulu. Yang ketujuh, memberi contoh dengan achievement. Nggak usah kasih contoh dengan mulut. Ya, capek kita. Ya, kalau kita ngasih contoh dengan mulut, kasih contoh aja dengan achievement. Ya, itu juga yang nanti ya akan saya bicarakan dengan tamu saya. Ya. Yang kedelapan, menjadi muslim berprestasi kebanggaan Allah. Ya, nah ya, menjadi muslim berprestasi kebanggaan Allah. Itu moto saya. Saya tidak tahu apakah itu moto itu bisa cocok buat Anda, bisa sesuai. Kalau sesuai, yuk sama-sama kita menjadi manusia berprestasi. Ya, ya Allah, saya pengen menjadi manusia berprestasi kebanggaan Engkau ya Allah. Ya, terserah orang mau ngomong apa, terserah bagaimana keadaannya, terserah ya Allah bagaimana ya, bagaimana COVID-19 ini. Yang penting saya ingin menjadi muslim berprestasi kebanggaan Engkau ya Allah. Di tahun 2021, saya nggak tahu caranya ya Allah, aku minta petunjuk-Mu. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan itu juga nanti akan saya bicarakan dengan tamu saya. Yang kesembilan, mental pemenang tidak diukur saat menang. Ya, tidak diukur pada saat dia memenangkan harinya, memenangkan tahunnya. Tapi mental pemenang itu terlihat pada saat prosesnya. So, nikmati proses, hargai proses, ya, dan jadilah orang yang mencintai proses. Kemudian bagi saya, salah satu yang membantu saya untuk membuat winning attitude itu adalah ketika kita memandang bahwa hidup itu laksana sport, laksana berolahraga, ya, harus tambah otot, harus tambah gerakan, harus tambah ya kemampuan, endurance dan seterusnya. So, mudah-mudahan teman-teman semuanya, insya Allah ya akan mendapatkan prestasi-prestasi terbaik di tahun 2021. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.